Welcome to my channel yang membahas seputar hobi badminton. Pada video kali ini saya ingin mereview secara lengkap raket Maxbolt Assassin Tour yang pada waktu yang lalu sudah kita lihat review spesifikasinya, dan pada video kali ini saya akan mencoba mereviewnya lebih lengkap setelah beberapa kali saya pakai dalam permainan. Oke, jangan kemana-mana, simak terus videonya. Buat teman-teman yang nonton video ini dan yang belum subscribe, saya mohon dukungan dan supportnya untuk subscribe channel ini agar channel ini dapat terus berkembang. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini dan sudah subscribe. Oke, jadi saya ingin mereview raket Maxbolt Assassin Tour Black Green yang merupakan keluaran terbaru dari Maxbolt. Ini merupakan raket yang sama ya dengan yang sebelumnya, Maxbolt Assassin Tour yang warna black pink. Ini hanya berbeda warnanya saja. Oke, jadi sebelumnya saya minta maaf karena review lengkapnya mungkin cukup lama ya dari review awal, karena pada waktu yang lalu memang untuk bermainnya memang baru hanya sekali, jadi feelingnya belum bisa saya rasakan banyak. Tapi setelah saya pakai beberapa kali dan sekarang udah mulai ya bisa saya review dengan lebih lengkap lagi. Oke, jadi kita mulai ya. Ini kan berat awalnya itu 83. Kalau di spesifikasi di manufakturnya itu 83 plus minus 2 gram ya. Tapi untuk raket ini kemarin saya timbang kosongan ya, belum ada senarnya dan masih grip bawaan itu 87, jadi lebih 4 ya, lebih 4 gram. Jadi enggak 4U lagi tapi jadi 3U. Oke, dari 83 menjadi 87, jadi lumayan ya. Kemudian balance point-nya ini kalau spek manufakturnya kan 295 sampai 300. Ini kemarin saya ukur 295, jadi sesuai ya. Kemudian ini panjang raketnya itu 673. Untuk spek detailnya nanti saya tulis di deskripsi atau bisa nonton video saya yang sebelumnya. Oke, jadi 3 hal tadi yang mencolok ya, dari berat menjadi 87 ya, 87, kemudian balance point-nya 295 dan panjang raketnya 673. Dan setelah saya senarkan, kemudian ini gripnya ini grip bawahnya saya lepas, saya tambah ini, kemudian nah itu ya, beratnya jadi 91. Dari 87 berat awal menjadi 91, jadi naik 4. Kemudian balance point-nya, nah balance point-nya ini dari 295 menjadi 307, jadi lumayan ya, lumayan naiknya berarti 12 mm ya, dari 295 menjadi 307, jadi lumayan, jadi head heavy ya. Nah kemudian dengan adanya perubahan itu, jadi terutama pada balance point-nya, raket ini kan awalnya kan memang kalau sesuai spesifikasinya kan untuk power dan kontrol. Kenapa power dan kontrol? Karena balance point-nya itu 295, dia head heavy tetapi tidak begitu head heavy, jadi masih all round even balance tapi sedikit head heavy, jadi dia untuk kontrol masih dapat, kemudian untuk powernya juga dapat dari balance point yang agak head heavy itu. Nah karena raket ini balance point-nya sudah naik menjadi 307, jadi memang kalau secara logikanya ini kontrolnya menjadi berkurang. Nah nanti saya akan cerita ketika saya menggunakan ini kontrolnya bagaimana ya. Oke, ini kan awalnya kan bonus senar ya, bonus senar itu Maxbolt MBS 66, tapi kemarin pada waktu saya pasang grip ini tuh tiba-tiba cetak patah, nggak tahu kenapa. Akhirnya saya ganti ya, langsung saya ganti. Ini senarnya pakai senar Haiwa ISO 66. Nah setelah saya beberapa kali pakai, kita mulai dari
mana ya, untuk menyerang ya, untuk menyerang smash menurut saya enak dengan beratnya ya, dengan beratnya yang 87 ya, 87 kosongan, kemudian setelah dipasangi ini senar dan grip ini di 91 92, kemudian balance pointnya ya naik ya jadi 307. Jadi ini ETV ya, masuk ETV, lumayan lah, ETV nya lumayan. Jadi untuk smash memang mantap dan lumayan enak jika dibandingkan dengan raket yang balance, tentu lebih mantap yang ini ya. Juga ditambah dengan beratnya yang 3U, masuk 3U, jadi raket ini lumayan. Dan yang saya suka itu raket ini itu tidak memberikan getaran yang berlebih. Jadi kan beberapa kali pada waktu awal-awal saya menggunakan raket balance ya, raket balance saya nyemes itu memang terasa sakit, menyebabkan setelah permainan itu menyebabkan rasa sakit di tangan, di bahu ya, di bahu. Nah, tapi ketika saya menggunakan ini itu tidak begitu terasa sakit ya, karena kalau dulu saya kan menggunakan raketnya kan 4U ya, 4U kemudian balance, raketnya tipenya balance. Dulu juga pernah menggunakan raket yang 5U dan HTV, tetapi rasanya kurang enak untuk nyemes karena beratnya ya. Dan juga setelah saya bermain itu memang lebih rasa sakit di bahu itu lebih terasa jika dibandingkan dengan ini. Jadi menurut saya untuk raket ini memang resiko cederanya memang dapat diminimalisir karena dari beratnya ya, dan dari HTV-nya itu. Karena raket ini generate powernya juga lumayan ya, dan ini bahannya kan high modulus Japan Graphite M30. Jadi meskipun koknya itu kena di bagian pinggir, tapi saya tidak begitu merasakan adanya getaran yang berlebih ya, tidak sampai ke sini. Jadi beberapa kali saya pakai ini itu tangan saya tidak sakit, berbeda dengan raket yang seperti tadi saya sampaikan tadi, ketika saya gunakan itu menyebabkan tangan saya sakit itu. Jadi memang dengan harganya yang ini saya beli 500 ribuan ya, jadi menurut saya untuk smash lumayan. Nah, kemudian untuk tadi udah menyerangnya bagus ya. Saya powernya biasa, tapi raket ini juga lumayan membantu untuk mengenerate power. Apalagi mereka yang teman-teman yang memang tipikalnya memang punya power yang besar, jadi raket ini menurut saya tentu akan cocok ya. Kemudian untuk defense memang ini sedikit ya, meskipun masih bisa swingnya itu masih bisa dilakukan, tetapi memang untuk kecepatan swingnya itu memang tidak seluas ya, tidak secepat, tidak seagresif jika yang beratnya itu 4U atau raket yang lebih ringan. Ini seharusnya kalau misalkan beratnya 83, tentu menurut saya swingnya akan lebih enak lagi. Tetapi karena spek manufaktur dengan spek yang saya hitung sendiri berbeda, jadi memang untuk swingnya jadi agak memang tidak secepat kalau yang beratnya itu 4U. Tapi meskipun begitu, saya menggunakan ini juga tidak begitu terlalu keteteran ya. Swingnya masih wajar menurut saya, masih wajar. Jadi untuk defense ya menurut saya masih oke lah, masih oke. Cuma memang untuk kecepatan ayunannya memang berbeda jika dibandingkan dengan raket yang 4U. Itu dari defense-nya. Kemudian untuk adut drive ya, adut drive memang menurut saya ini karena beratnya 87 dan HTV balance point-nya jadi 307, memang untuk drive memang tidak begitu bisa diandalkan. Meskipun ini berat akhirnya 91 ya, menurut saya memang tidak terlalu tinggi banget, tapi
drive-nya menurut saya ya bagus, lumayan, tapi nggak spesial banget. Nggak spesial, masih bisa dilakukan, cuma memang tidak seagresif, tidak secepat jika dibandingkan dengan raket yang seperti tadi 4U atau raket-raket yang ringan ya, 4U, 5U. Itu respon swingnya untuk adu drive itu memang berbeda. Tapi buat teman-teman yang power tangannya sudah ada, menurut saya untuk drive itu tidak akan masalah jika menggunakan raket ini. Saya beberapa kali ketika bermain ada adu drive, ya lumayan lah, bisa mengimbangi. Cuma memang untuk jika terus-terusan adu drive memang lebih cepat capeknya. Oke, itu untuk drive ya. Kemudian untuk netting menurut saya tidak terlalu masalah ya. Memang untuk kontrolnya jadi sedikit lebih berkurang ya, karena ini karena gara-gara saya lepas pribawaannya ya, jadi balance point-nya jadi malah naik jadi 307 ya, karena saya mengejar gripnya yang kecil ini ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin mendapatkan power dan kontrol yang pas, mungkin jika balance point-nya raket ini setelah dipasangi senar dan grip ini 295, tentu akan lebih pas untuk power dan kontrol ya, jika balance point-nya menjadi 265. Karena ini balance point-nya jadi 307, untuk kontrolnya jadi lebih berkurang dari yang seharusnya. Jadi untuk netting sebenarnya tidak terlalu masalah. Saya beberapa kali netting juga tidak terlalu sulit ya, dan tidak terlalu berat. Cuma memang untuk ketika agak cepat itu memang raket ini ya karena ETV tadi jadi agak kurang gimana gitu ya. Lebih enakan jika itu raketnya itu balance atau allround ya, kan lebih enak jika seperti itu. Karena untuk feeling ketika digerakkan itu jadi karena berat kepala, jadi rasanya itu agak kurang jika dibandingkan dengan raket yang lebih balance. Oke, itu untuk netting. Kemudian untuk drop shot, saya beberapa kali mencoba drop shot, cuma memang saya belum mendapatkan feel yang nyaman ya ketika menggunakan raket ini. Mungkin karena balance point-nya ya yang menjadi 307 ya. Jadi untuk drop shot beberapa kali percobaan yang saya lakukan ketika bermain memang kebanyakan belum berhasil ya, belum seperti yang saya harapkan. Ya mungkin saya juga yang belum jago melakukan drop shot ya. Tapi kalau saya rasakan memang agak kurang feelingnya kurang dapat jika dibandingkan dengan raket yang balance seperti Towson Campbell N059. Itu jika saya bandingkan dengan ini tentu lebih enak drop shotnya menggunakan yang ini ya. Termasuk juga netting dan adu drive tentu lebih enak yang raket yang lebih balance lebih enak. Tapi itu tidak terlalu menjadi masalah ketika kita bisa beradaptasi ya, bisa menemukan feeling dari raket. Jadi menurut saya ya meskipun di awal-awal memang agak kesusahan, tetapi jika kita gunakan raket ini terus-menerus, menurut saya tidak akan menjadi masalah dan nanti kita bisa melakukannya dengan baik. Oke, itu untuk drop shot. Kemudian untuk lob, raket ini mudah sekali untuk melakukan lob, tidak perlu banyak tenaga karena kebantu dari beratnya dan juga ETV-nya ya. Jadi untuk lob dari baseline ke baseline tidak masalah dan tidak membuat capek ya jika dibandingkan dengan raket yang ringan. Kita berada posisi di belakang untuk melakukan lob, mungkin juga sekali, 2 kali, 3 kali mungkin tidak begitu terasa ya. Tapi kalau dilakukan berkali-kali tentu akan berbeda dengan raket yang memiliki berat lebih besar dan balance point-nya lebih tinggi. Oke, itu untuk lob ya. Kemudian untuk apa lagi ya,
smash sudah, defend, netting, flashing ya. Kalau flashing juga saya rasa ya karena flashing juga pengaruh juga dari berkaitan dengan kontrol juga ya. Ya seperti tadi karena balance point-nya jadi naik banyak, jadi ya untuk kontrolnya kalau menurut saya agak berkurang ya. Tapi kembali lagi kalau kita sudah terbiasa pasti hal itu pasti bisa diatasi. Oke, itu untuk penilaian dari saya ya, dari smash raket ini enak. Oke, untuk menyerang oke. Ini senarnya biasa, apalagi kalau dipasang dengan senar yang lebih bagus lagi, tentu hasilnya akan lebih maksimal. Untuk defense secara umum tidak terlalu masalah jika kita udah terbiasa ya. Cuma memang untuk catatannya untuk raket yang ini, terutama raket saya yang ini ya, karena balance point-nya jadi tinggi, memang untuk swingnya jadi ayunannya memang agak berkurang sedikit, agak kurang mantap ya, tapi tidak menjadi masalah. Kemudian untuk netting menurut saya juga tidak terlalu masalah, cuma memang lebih enakan yang raket yang balance. Kemudian untuk drop shot juga kurang lebih sama, kemudian flashing juga kurang lebih ya seperti tadi ya, seperti yang sudah saya sampaikan. Oke, jadi kalau misalkan teman-teman tipikalnya senang power dan juga kontrol, raket ini mungkin bisa memenuhi kebutuhan teman-teman, asalkan dengan catatan kalian bisa membuat raket ini ketika sudah disenarkan dan dipasangi grip itu bisa membuat balance point-nya 295 menjadi 295, tentu akan untuk power dan kontrolnya tentu akan maksimal. Karena raket saya ini balance point-nya jadi naik 300, tentu berkurang ya, untuk kontrolnya jadi berkurang, tetapi untuk powernya jadi lebih naik. Oke, dan itu untuk penilaian dari beberapa poin ya. Nah, untuk kosmetiknya atau grafisnya atau catnya sebenarnya sudah teman-teman lihat di video saya sebelumnya. Mungkin bisa saya perlihatkan kembali gripnya seperti ini ya. Ini gripnya G5. Kalau yang tidak suka yang tebal, grip bawaannya bisa dilepas kemudian dipasangi yang ini ya, yang kalian beli. Tapi buat teman-teman yang tangannya tipikalnya mudah berkeringat, sebaiknya sebelum dikasih grip itu dilapisi apa ya, ini ya, kasih selotip transparan dulu di bagian handle-nya, biar ketika kalian berkeringat itu airnya itu tidak masuk ke dalam kayu dan konnya, sehingga lebih terjaga keamanannya ya. Nah, oke, seperti itu. Kemudian ini shaftnya nggak begitu kecil ya, nggak begitu kecil dan tidak begitu besar, mungkin 7 diameternya 7, berapa ya, antara 7 dan kurang dari 7,5 lah, seperti itu. Kemudian ini warna dominasinya hitam dan hijau ya, ada sedikit silvernya. Kemudian ini yang bagian hitam-hitamnya ini ada bintik-bintik putih, kalau kalian bisa lihat ya, ini seperti titik-titik putih seperti baratnya. Kalau ini langit tuh ada bintang-bintangnya di sini, seperti itu. Nah, ini kejoinnya seperti ini. Jadi ini modelnya round ya, round. Terus di sini tuh datar ya, ini datar, flat ya, flat. Nah, sampai di sini tuh flat. Nah, di sini flat. Ini juga flat. Kemudian mulai ke atas ini dia mulai aerobox ya, aerobox. Oke, ini groundbednya 76 ya. Sebenarnya gampang untuk membedakan groundbed yang 72 atau 76. Tinggal kalian lihat saja. Biasanya kalau yang 76 dia akan lebih rapi. Sementara kalau yang groundbednya 72 dia lebih tidak rapi. Tidak ada contohnya ini. Nah, contohnya bisa dilihat di sini. Nah, seperti ini. Kalau yang groundbednya 72, tinggal dilihat aja ininya. Kalau miring gini, dia pasti 72.
Nah, berbeda kan dengan yang ini lebih lurus yang ininya. Chrome ini 76, yang ini 72. Oke, seperti itu. Kemudian aeronya dari sini ya, dari sini kemudian sampai sini. Oke, seperti itu. Dan ini menurut saya catnya kan modenya kan doff. Coba beberapa kali saya pakai, ketika shuttlecock itu mengenai framenya memang tidak banyak membuat luka seperti yang ini. Forza Supreme 4000 ini beberapa kali shuttlecocknya kena frame, dia catnya mengelupas. Nah, kalau untuk yang Assassin Tour ini tidak mengelupas. Cuma kemarin sempat berbenturan dengan raket teman ya, dan menyebabkan luka yang lumayan menurut saya. Nah, seperti ini. Nah, bisa lihat nggak? Nah, ini luka ya, karena tubrukan. Tapi sejauh ini aman ya. Tubrukannya kurang lebih 2-3 kali. Yang satu itu keras, lumayan keras, jadi menyebabkan luka seperti ini tadi. Tapi untuk framenya aman, Oke. Nah, mungkin seperti itu. Oke, jadi buat teman-teman yang senang akan permainan power dan kontrol, raket ini tentu bisa menjadi pilihan. Dengan catatan, jika kalian memasangi senar dan grip, kalian bisa mempertahankan balance point-nya di 295. Untuk power dapat dan kontrolnya juga masih dapat. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Apalagi ini senarnya biasa ya, kalau dikasih senar yang bagus tentu rasanya lebih enak lagi. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Mohon maaf kalau agak terlambat karena memang pekerjaannya lagi banyak, jadi waktunya untuk membuat video jadi agak susah ya nyari waktunya. Dan saya mencoba untuk melakukan testing di lapangan, tetapi ada beberapa hal yang memang belum bisa saya lakukan. Jadi buat teman-teman yang berharap bisa melihat saya mendemokannya ini di lapangan, saya mohon maaf kalau jika belum bisa dan belum maksimal ya. Nanti untuk kedepannya saya akan coba mengusahakan biar bisa didemokan di lapangan secara langsung. Oke, mungkin itu video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa saya mohon dukungan dan supportnya terus untuk channel ini, perkembangan channel ini biar terus berkembang dengan subscribe ya. Oke, terima kasih. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan di like, atau jika ada yang ingin kalian sampaikan bisa komen ya di kolom komentar. Oke, terima kasih. Sampai jumpa pada video yang lain. Salam sehat, salam mantap.